Ini heran. Kok intinya begini. Tugas kita hanya nyariat, ikhtiar, hasil itu urusan Allah. Setidaknya kita memperlihatkan kita ada di barisan siapa, seperti itu. Menang bukan urusan kita. Apalagi kalau ngobrolin hakikat, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ranahnya nyariat. Kalau memang kita ngaku ahlus sunnah wal jamaah, seperti itu, Saudara. Nah, gitu ya. Jadi jangan terpengaruh dulu dengan quick count seperti itu. Begini, Saudara. Selain ngobrolin urusan quick count, memang ini saya melihat gitu kan. Masih banyak masyarakat yang kayaknya perlu diberikan edukasi politik. Masih banyak orang yang menganggap bahwasanya BLT itu jalan bagus, itu adalah pemberian individual. Ini dari caleg anu, ini dari presiden anu, ini dari partai anu. Nah, ini saudara-saudara harus sebarkan. Ini adalah pembodohan kepada publik, ya, pembodohan kepada masyarakat. Para pejabat ini pada hakikatnya adalah abdi rakyat. Mereka ketika diberikan kepercayaan oleh rakyat, syariatnya hakikatnya oleh Allah, mereka harus menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dengan seharusnya. Ketika seandainya mereka katakanlah menyalurkan, mengelola keuangan dana yang ada di pemerintahan, pajak dan yang lainnya, yang itu pada hakikatnya adalah syariatnya, mohon maaf, syariatnya adalah uang kita dari pajak kita, ya jangan diklaim dong. Jangan diklaim ini dari A, B, C, dan D. Gitu. Itu uang kita. Terlepas sekarang pemerintahan siapapun itu, caleg manapun itu, anggota dewan manapun itu, ketika dia menjalukan, ya memang udah kewajibannya. Seperti itu. Nah, ini harus dipahami. Karena saya membaca di kampung saya saja, banyak orang yang menganggap katanya, oh nanti kalau ini nggak menang, nanti BLT nggak cair dong. Gitu. Terkesan BLT itu dari dia. Gitu kan. Apalagi kalau seandainya bahwasanya BLT itu diklaim digunakan alat, digunakan senjata demi kepentingan kampanyenya, seandainya, Saudara. Ini hati-hati, ini perlu edukasi kepada masyarakat. Dan yang edukasi yang selanjutnya, saya heran, masih banyak masyarakat yang mau dibeli suaranya untuk nasib bangsa 5 tahun dengan uang 50.000, dengan uang 100.000. Jadi ketika kalian mendapatkan kesusahan dengan protes, wong kalian juga dari awal sudah membuat keburukan-keburukan dengan mau dibeli, mau disogok demi nasib agama dan juga bangsa terkhusus dalam 5 tahun ke depan. Jadi ya Allah ya Rabbi Gusti Nu Agung Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya intinya sedulur yang diberkahi Allah, itu doa kami. Dan insya Allah doa ini bukan hanya sebatas di postingan ini, kita akan ngarekes, kita akan amaliyah. Gitu, doa ini akan kita diselipkan gitu kan, dibawa di dalam amalia khusus. Kita akan mendoakan siapapun kalian yang memilih 02, kami doakan semoga kalian disatu golongkan dengan Prabowo, dengan Gibran, dengan Jokowi di dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Dan jangan kayak tadi yang ada komen ke saya, entah ke WA entah ke Facebook, ada yang komen bahwasannya kenapa Anda mendoakan buruk seperti itu. Jangan, itu senjata makan tuan. Berarti Anda menganggap Prabowo, Gibran, Jokowi buruk dong. Kalau gitu ngapain Anda pilih? Seperti itu kan lucu gitu kan. Jadi lucu gitu, ada orang milih 02, pas saya doakan semoga mereka disatu golongkan oleh Allah dunia dan akhirat, dunia sampai akhirat, mereka malah terkesan nggak mau didoakan seperti itu, merasa ruas, kalau kata orang namanya kaget, takut lah, heran saya. Seperti itu. Kenapa kalian nggak mau? Kan Prabowo, Gibran sama Jokowi kan ahli ibadah, pinter ngimamin sholat, bacaan Qur'annya fasihat, tajwidnya, goribnya, muskilatnya benar, fasihat, makhrijul hurufnya benar, ahli ilmu fikih, minimal dalam urusan sehari-hari mereka paham, pinter ngimamin, pinter khutbah. Kenapa kalian nggak mau? Kami doakan agar kalian disatu golongkan dengan Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Bukankah Prabowo, Gibran, Jokowi itu, karena mereka kan seharusnya Islam, mohon maaf, karena kan mereka KTP-nya Islam, berarti kan seorang pemimpin dan dia statusnya Islam mau jadi pemimpin ataukah dia sudah menjadi pemimpin, itu hal yang sangat harus, bukan wajar lagi, harus paham terhadap urusan agama gitu. Karena bagi kami umat Islam, kita tidak membicarakan agama lain. Tidak boleh memilih pemimpin yang tidak memiliki takut kepada Allah, tidak boleh memilih pemimpin yang dia tidak paham urusan agama.
Itu patokannya seperti itu. Itu keyakinan kita umat Islam. Kecuali Islamnya Islam KTP. Gitu kan, ngaji kagak, sholat kagak. Seperti itu, ngaji Quran balelol. Gitunya, seperti itu. Hati-hati. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan di dunia ini, apapun itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada juga hadis Rasul, kalau tidak salah, mohon maaf. Jadi ketika ada pemimpin yang lebih baik, lalu Anda malah memilih pemimpin yang buruk, maka Anda telah mengkhianati Allah dan juga mengkhianati Rasulnya. Nauzubillahi min dalik. Saya tidak mengatakan Prabowo Gibran Jokowi buruk. Kenapa saya membahas masalah dalil tersebut? Karena lucu. Tadi ada yang komen, terkesan dia milih 02, tapi didoakan oleh saya agar satu golongan, dia tidak mau. Seperti itu, saudara. Kan lucu, aneh gitu kan. Kan kalian ketika memilih Prabowo, Gibran, Jokowi, gitu kan, kalian kan hasil istikharah, hasil sholat tobat dulu, sholat hajat dulu, sholat istikharah dulu, berdoa kepada Allah, gitu kan, agar tidak salah memilih pemimpin, gitu kan. Dan pastinya ketika apa yang sudah kalian pilih, kalian sudah tahu kriteria mereka, itu karakter mereka, sifat mereka, minimal vakum bidohir, dihukumi oleh dohir. Kalau menghukumi hati kan susah. Prabowo, Gibran sama Jokowi ini kan ahli ibadah, ahli sholat, jangan-jangan ahli marifat juga, waliyun min auliyaillah, gitu kan, seperti itu. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi atau Al-Fatih, atau dengan sahabat, gitu kan, seperti kata Khafifah bahwasanya Gibran dan Prabowo ini seperti sahabat Nabi, gitu kan. Kenapa kalian nggak mau saya doakan biar di satu golongan? Seperti itu ya. Nah gitu. Ini untuk konsep orang yang benar-benar menjalankan Islam. Karena di dalam Islam memilih pemimpin tidak boleh sembarangan. Sekali lagi, saya tidak membicarakan keyakinan agama lain, gitu. Itu silakan, gitu ya. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah yang lucu, orang yang ngaku Islam, gitu kan, dia tidak paham urusan seperti ini. Nyoblos, disogok dengan 50.000, 100.000, menggadaikan 5 tahun nasib agama dan juga bangsa hanya demi uang 50.000 atau 100.000. Nauzubillahi mindzalik. Jadi nggak usah lama-lama, biar nggak muter-muter gitu kan, karena kebetulan juga ini waktu sudah mepet. Jadi intinya kalian jangan protes ya, nggak usah bingung ketika kami mendoakan seperti itu, dan akan kami doakan juga, karena bukan sekarang saja. Serius, ini saya serius loh. Ini serius. Dan karena pendukung Amin ini, saya ngomongnya ngajak ke pendukung Amin aja. Karena ke pendukung Ganjar kan saya tidak punya koneksi ya. Ke pendukung Amin 01 ini kan jutaan orang ya. Puluhan juta orang. Tidak menutup kemungkinan rakyat Indonesia, terus yang muslimnya aja dah, jutaan orang. Jadi yang belum tahu, ini ajakan saya agar berdoa dengan redaksi doa yang sama. Terlepas dikembangkan bahasanya oleh Anda, silahkan. Yang pasti garis besarnya itu kita mendoakan semoga yang memilih 02 Allah satu golongkan di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Seperti itu. Insya Allah Allah ijabah. Insya Allah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Terakhir sebelum saya tutup, jangan terpengaruh dulu dengan hasil quick count, karena itu belum pasti ya. Ntar aja kita hasil udah final, udah fix gitu kan, siapapun yang menang, hakikatnya kita harus terima. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala, urusan kita hanya nyariat, ikhtiar, dan setidaknya ketika katakanlah, saya sering mengatakan ini, ketika kami dengan terang-terangan kami menjadi relawan, apakah dengan harta, tenaga, waktu, semampunya kami curahkan untuk mendukung Anies Muhaimin, karena itu hasil petunjuk dari guru-guru kita semua, gitu kan, hasil istikharah para ulama-ulama yang lempeng-lempeng, yang lurus-lurus. Hasil kan bukan urusan kita. Seperti itu. Jadi hasilnya apapun itu, hasilnya siapapun yang jadi, kita terima karena itu takdir dari Gusti Allah. Tapi setidaknya kita memperlihatkan apakah di dunia, kelak juga di akhirat, kita memperlihatkan kita ada di barisan mana. Dan perlu diingat oleh sedulur sedayana, ini akhir zaman. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, itu kalau kata orang Sunda kalah di tonggengan, di jebian, gitu kan. Makanya memegang Islam dengan sebenar-benarnya itu di akhir zaman seperti menggenggam bara api, gitu kan. Dipegang panas, gitu kan, dipegang panas. Dijatuhin nggak mungkin. Ya ini resiko di akhir zaman. Seperti itu saudara. Apalagi kalau kita mengingat tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama, umat Islam ini memang tidak akan lebih dari 1500 tahun. Katakanlah sekarang sudah 1445, ya kurang lebih berarti 55 tahun kurang lebih ya. Nah itu yang hanya ada ikhtilaf itu masa kejayaan Imam Mahdi, yang dimana Imam Mahdi jaya memimpin umat Islam itu
selama 7 tahun. Nah itu yang ada ikhtilaf di kalangan ulama, apakah hitungan per tahunnya seperti hitungan kita 360 harian kurang lebih, atau hitungannya berbeda. Hanya itu yang ikhtilaf. Jadi oleh karena itu ini akhir zaman, jangan terpengaruh dengan golongan-golongan fasik, munafik, naudzubillahi min dalik. Siapapun itu tetap lempeng, yang penting hidup di jalan Allah. Walaupun mereka akan jebian, nonggengan keun bae ge. Di dunia ini sebentar. Hidup itu tidak nanya tua, nanya muda, nggak perlu sakit, nggak perlu celaka gitu kan. Ada orang yang sehat gitu kan, dia masuk ke WC, ke kamar mandi, terpleset, kepalanya terbentur, meninggal. Ada orang yang padahal bawa kendaraan dia pelan-pelan, saudara, gitu kan, tidak ngebut-kebutan, tapi di jalan kita bertemu dengan orang yang bawa motor, bawa mobilnya, bawa kendaraannya itu misalnya dia apa? Urakan. Dia membawanya sembrono, tabrakan, meninggal, gitu kan. Malaikat Ajroil nyamperin kita itu kurang lebih sehari semalam itu 70 kali. Malaikat Ajroil yang paling perhatian kepada kita. Jadi memang kepentingan kita di dunia ini apa ya? Selain hanya wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tepati-pati orang diparentah angin dipiwarang ibadah ka Allah kalayan dibarengan ku hati nu ikhlas. Tidaklah kita diperintah terkecuali hanya beribadah kepada Allah dengan hati yang ikhlas. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah, diniatin ibadah. Seperti halnya kita memilih pemimpin, harus diniati ibadah. Menang dan kalah itu urusan Allah. Tugas kita hanya nyareat, ngadoa, ikhtiar, yakin ke Allah. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan Allah perlihatkan siapa yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Allahumma ja'al hadal alama sokirun amamana wada' ismaka yaqifu da'iman fi qulubina kullu syai'in halikun illa wajha rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina rabbi tamilna bil khairi amalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.